Ini dia HP compact 2 jutaan di tahun 2024 yang menurut gue worth it banget di harganya. IMEI-nya aman, fiturnya AAPZ ada dari headphone jack, micro SD pun masih ada. Yap, ini dia Samsung Galaxy S10i. Yuk kita langsung aja full review HP ini apakah masih oke banget di tahun 2024. Let's go review this phone. Halo guys, nama gue Gustaf dari StepTech. Mari kita langsung review si Samsung Galaxy S10i. Sebelumnya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper, Zuyuan, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Langsung aja kita review yang pertama untuk harga dan speknya. Untuk harga, gue beli ini di harga 2,4 juta. Ini dia posnya. Itu RAM 6GB, internet storage 128GB, dan ini kondisinya tuh mulus, nggak ada minus, terus dia itu IMEI-nya permanen dan bebas reset. Jadi, gue bakal review ini sebagai perspektif untuk HP utama. Terus untuk si speknya sendiri, ini pakai chipset yang masih oke menurut gue. Dia pakai Snapdragon 855, terus punya layar sangat compact. Selling point HP ini 5,8 inci AMOLED, Dynamic AMOLED pertama ya. Terus dia itu 60Hz, dia UFS 2.1, sudah USB Type-C 3.1, ada headphone jack, ada micro SD juga, dan punya baterai sebesar 3100 mAh baterai, dan bisa fast charging, terus ada reverse wireless charging dan wireless charging juga, jadi bisa ngecas TWS kalian, so it's pretty good. Terus bagaimana untuk desain dan display? Desain belakang sih menurut gue line up Galaxy S10 tuh gue suka banget. Si horizontal kameranya gue sih lumayan suka. Desain belakang gue beli warna biru, mengkilat-kilat, memang sangat fingerprint magnet, tapi gue suka sih desain belakang. Sedangkan untuk desain depan ini pakai dot displaynya tuh yang masih di pojok-pojok gitu ya. Untuk S10 di pojok kanan gue sih suka. Bezelnya memang dia nggak simetris, sayangnya atas bawah itu lebih tebal bawah, tapi ada atas kanan kiri sama lah. Tapi bawahnya mah agak sedikit tebal, tapi nggak bikin gue bermasalah, dan ini masih cukup tipis loh bezelnya untuk 2024, jadi nggak kelihatan kayak HP murahan lah gue bisa bilang. Terus bagaimana untuk si kualitas displaynya sendiri? Ini menurut gue salah satu yang gue bikin lumayan surprise juga, karena displaynya masih sangat baik banget. 5,8 inci Dynamic AMOLED, untuk nonton film sangat bagus banget. Khas Samsung, layar sangat vibrant, enak dilihat, jernih, view angle perfect, dan sangat terang juga. Ini enak banget lah buat nonton film, dan gue bisa bilang layarnya tuh kalau dibandingin sama HP 4-5 jutaan, ya kayak HP harga segitu. Udah bagus banget ini di tahun 2024. Sangat-sangat bagus banget. Terus untuk visibilitas di bawah sinar matahari, sendiri bisa kita lihat, ini memang layarnya nggak bisa terang banget. Ini bukan AMOLED zaman sekarang, tapi di kondisi agak berawan juga ini masih bisa dipakai dan masih cukup kelihatan, jadi gue sih nggak ada masalah untuk visibilitas di bawah sinar matahari, apalagi di harganya. Terus untuk si haptic dan keyboard touch. Pertama untuk haptic sendiri, ini memang hapticnya nggak kerasa kayak HP flagship ya, kerasa kayak HP 2 jutaan zaman sekarang lah. Hapticnya tuh lumayan kenceng, lumayan enak, tapi dia kayak di antara kerasa murahan tapi kerasa mahal, jadi kedengaran suara bus tapi lumayan bulat juga. Jadi ya, itulah deskripsinya. Agak susah ya ngedeskripsiin haptic tuh, tapi seperti itu. Terus untuk si kualitas keyboard, sensitivitasnya nggak ada masalah, Samsung mah sangat responsif, sangat bagus. Terus bagaimana untuk biometrik? Biometrik ini sayangnya nggak seperti kakaknya pada zamannya ya, kayak S10 atau S10 Plus yang pakai in-display. Ini sayangnya masih di power button, tapi gue cukup suka. Walaupun power buttonnya agak sedikit tinggi, tapi at least dia kecepatannya sangat cepat. Ini masih menjadi HP Samsung yang salah satu HP Samsung tercepat fingerprintnya menurut gue. Sangat cepat, sangat akurat, dan reliable. Gak ada masalah sama fingerprint. Fucking amazing. Terus bagaimana untuk kualitas audio quality-nya? Nah, ini menurut gue yang surprisingly selling point terbesar dari HP ini. Kalau misalkan lagi jadi HP compact untuk MP3, ini sih HP compact untuk kayak MP3 player, wah, mantep banget. Karena dia masih ada headphone jack, ya, di kiri bawah posisinya gue suka banget, dan bagaimana kualitasnya? Kualitasnya sangat-sangat bagus. Ini bisa dinyalain Dolby Atmos-nya atau enggak, ini sih cuma ngaruh ke, dia cuma naikin bass dikit sama naikin volumenya dikit. Tapi gue tes dengan kondisi Dolby Atmos mati, biar suaranya lebih balance. Gue tes pakai IEM SIMGOT A500LM, ini bagus banget. Full volume ini di sekitar 50%, 55% udah sangat keras, jadi udah bagus, dan kualitasnya masih sangat flagship. Nggak ada distorsi, nggak ada white noise, overall sangat clear, jernih, vokalnya kerasa bagus, bassnya kerasa pas, semua tuh kayak ngikutin si IEM-nya. Enak banget lah ini, kerasa luas juga soundstage-nya. Yes, nggak seluas kayak LG V60 atau desktop yang pastinya, tapi untuk HP S10 gini, headphone jack bagus banget. Karena dia kan sudah 32 bit ya support, dan udah ditune by AKG juga. Jadi sayang banget ya kenapa Samsung ngapus headphone jack, karena bagus banget Samsung dari dulu memang kualitas headphone jack ya.
Terus bagaimana untuk kualitas speaker? Speaker dia dual speaker dan volumenya right off the bat dia sangat balance, jadi nggak besar sebelah. Dia bisa keras juga di volume maksimum, ini bisa keras banget untuk HP kecil. That's pretty impressive. Dan kualitasnya juga cukup bagus, dia lebih ke arah V-shape ya, jadi lebih ke vokal itu lebih bassy, yang bikin nonton film terutama jadi sangat imersif dan overall enjoyable banget lah. Sangat bagus, sangat fleksibel, dan kalau misalnya mau dibandingin sama HP zaman sekarang sih, kalau misalnya gue suruh pilih antara Poco F6 speakernya atau Galaxy S10i, gue sih masih lebih milih S10i. Ya, memang bekas-bekas flagship walaupun sudah berapa itu? Hampir 5 tahun ya, masih bagus banget juga. Jadi ya, HP 6 jutaan sekarang masih bisa dikalahin sama HP 5 tahun asalkan flagshipnya yang proper kayak Apple atau Samsung lah ya. Dan untuk speaker testnya, ini dia. Speaker testnya gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail seperti biasa. Check it out. Terus, terus untuk kamera quality. Kamera belakang ini sayangnya hanya 2, nggak kayak di kakaknya yang 3. Tapi 2 pun menurut gue sudah bagus. Dia 2 tuh main kameranya tuh sebesar 12 megapiksel. Optical image stabilization dan kamera keduanya itu di ultra wide 16 megapiksel. Ya, ultra wide dan cukup bagus kualitasnya. Untuk kamera depan ini di 10 megapiksel dan semua kameranya bisa nge-record di 4K 60 fps. Super fleksibel banget ya. Belum bisa 8K S20, but who cares about 8K? Dan untuk kualitas fotonya bagaimana ultrawide dan main kameranya, bisa kita lihat main kamera dan ultrawide cukup bagus, punya warna yang mirip, ultrawide juga dynamic range-nya cukup oke, walaupun memang nggak se-clear main kamera, tapi mirip-mirip kualitasnya, dan main kamera sendiri kualitasnya sangat bagus, menurut gue sih masih fleksibel banget, dynamic range bagus, kontras bagus, masih sangat-sangat impresif dibandingin sama HP zaman sekarang yang harganya lebih mahal pun masih oke, bisa kita gue bandingin dikit tadi ya. Terus untuk selfie kamera, ini sayangnya menurut gue agak kurang oke ya. Bisa kita lihat selfie kamera punya warna yang memang pucat ya, nggak tahu kenapa. Tapi at least dia punya detail yang cukup oke, dan kalau misalnya foto di belakang sinar matahari cukup bagus. Tapi nggak tahu kenapa ini fotonya kelihatan agak pucat dari aslinya. Jadi ya, mungkin ke HP 1-2 jutaan zaman sekarang mungkinnya, tapi at least dia bisa record 4K 60 yang sangat huge plus dibanding HP 2 even sampai 5 jutaan zaman sekarang. Nah, terus untuk video recording, tadi gue udah bilang bisa 4K 60, jadi ini dia sampel videonya pakai 4K 60. Coba kalian dengerin mikrofonnya, karena gue bisa bilang ini mikrofonnya pun gak beda jauh sama S24 Ultra loh. Udah bagus banget ya. Samsung kalau masalah mic, flagshipnya emang oke banget ya dibanding HP flagship lainnya. Ya, by the way, ini dia video recording test. Kalian bisa lihat. Check it out. Terus, oke, so ini video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Pretty good, Samsung 4K 60. Mikrofonnya absolutely amazing ya, di harga 2 juta kayaknya nggak ada yang sebagus ini deh. Untuk mikrofon. Stabilisasi juga oke. Dan dia tuh zoom bisa sampai 8 kali, so that's pretty good. No, bisa kebaca juga ya. So ya, langsung aja kita ke gaming. Terus bagaimana untuk gaming performance-nya? HP kecil ini bagaimana dengan performance-nya? Memang HP kecil ini pakai Snapdragon 855 yang bukan chipset terkenal dingin, itu chipsetnya cukup panas malah dibandingkan 845 atau 865. Tapi masih bisa untuk main game berat, asalkan semuanya di rata kiri. Untuk game gua tes main Zone Zero yang cukup berat ya di HP zaman sekarang, gua tes di S10i, di setting low setting, FPS bisa kita lihat memang agak low ya, itu kira-kira di low setting, FPS 60 sekitar berapa itu? Sekitar 20 FPS-an, tapi yang masih enjoyable karena nggak ada stutter ya. Bisa kita lihat tuh, nggak ada stutter, enjoyable. Dan itu gue pakai Soldier 11 trial aja, gue coba combo timing itu masih kerasa nyaman gitu. Walaupun agak nge-lag, tapi bukan agak nge-lag lagi, lumayan nge-lag, tapi masih playable dan enak. Dan ini gua tuh renderingnya di medium ya, render resolutionnya. Kalau misalnya di low mungkin performanya bakal lebih baik. Cuma memang main 5 menit 10 menit HP langsung panas dan langsung thermal throttling. Jadi ya, kalau ingin main game berat kayak WoW atau Zone Zero mendingan untuk main daily commission aja ya. Kalau HSR kayaknya sih masih bisa menurut gue asalkan di low. Terus bagaimana untuk main Bandori? Kalau main Bandori gue main di low setting juga dan performance enak banget, terutama ini buat para jempol player ya.
mantep banget karena ini HP-nya compact, kecil, jadi damn son, main pakai jempol tuh ini sangat nyaman banget ya. Jadi ya, Bandori nggak ada masalah, nggak ada audio atau touch delay sama sekali juga, pretty good. Terus bagaimana untuk UI? Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana untuk OS-nya? Karena udah nggak disupport lagi yang pastinya sama si Samsung ya. Kalau misalnya kita ke About Phone, di sini dia sudah ada di Android 12 One UI 4.1 dan kayaknya nggak bakal diupdate lagi karena less Google Play update di Oktober 2022 yang cukup lama dan less security patch juga di Maret 2023. Jadi kan udah nggak bakal diupdate lagi kecuali kalau misal custom ROM. Menurut gue sih harga 2 jutaan HP X Inter gini ya, di Android 12 sih udah lebih dari rata-rata ya, udah di atas rata-rata menurut gue. Dan yang di atas rata-rata juga itu dari si UI experience sendiri. Gue sering banget nge-review HP X Inter yang pakai 855 atau even 865 kayak, kayak Sharp R5 kalau nggak salah yang pakai 865, atau pakai chips yang lebih bagus sekalipun kayak Xiaomi 12 yang pakai 888 atau 855 lainnya juga ya, gue pernah review juga seperti Xiaomi Mi 9 gitu kan. Tapi gue bisa bilang gitu, One UI di 855 di S10i ini performance-nya lebih baik daripada semua X Inter yang pernah gue review di 855. Ini nggak tuh smooth banget loh. Ya mungkin ya, Pixel 4 pakai 855 juga ya, tapi bisa dibilang ini tuh untuk OS yang skinnya berat, smooth banget. Ini gue bisa bilang performance-nya tuh 85% S24 Ultra gue. Bisa kita lihat tuh, launch aplikasi bukannya paling cepat tapi masih nyaman. Overall animasi kerasa konsisten dan HP kerasa sangat optimize dan gak ada masalah sama sekali. Jadi nggak ada kayak stuttering atau miss-touch gitu yang ada di HP budget gitu ya. Sangat refine, sangat solid, sangat polish. Jadi ini sih performance juga bisa bilang selling point terbesar juga, sangat nyaman apalagi ditambah one-handed usage kayak gini ya. Buka gallery, kita bisa close, terus kita buka Instagram, semua feels really good, really konsisten walaupun nggak paling kencang tapi konsistensi. Itu yang gue paling pentingkan sih di HP. Dan untuk DRM Info banyak penasaran karena ini HP flagship, jadi nggak usah ragu lagi ya. Untuk DRM Info dia sudah ada di Widefine L1 dan sudah support HDR10 Plus dan HDR10 biasa. Terus bagaimana untuk battery life-nya? Mungkin kalian bingung kan, ini HP kecil, baterainya kecil, aduh battery life-nya bakal dog shit. Dan ini juga gue lumayan surprise, battery life-nya lumayan bagus. Masih bisa bertahan sehari dengan screen on time 6-7 jam, pemakaian medium, sedikit ngambil foto, video, dan nonton YouTube, terus sosial media. Pemakaian begitu masih bisa 6-7 jam sampai baterai habis. That's pretty insane menurut gue. Karena memang ini walaupun baterai kecil, tapi HP-nya juga kecil, jadi nggak terlalu boros. Dan mungkin unit gue juga ini baterainya belum solak banget ya, jadi masih cukup bagus. So untuk battery life, surprisingly sangat-sangat baik. Jadi ya, mungkin cuma segitu aja untuk video reviewnya. Overall sih, kita bahas dulu kelemahannya sebelum konklusinya. Kelemahan sih gue sulit banget nyari kelemahan ini selain untuk preferensi ya. Jadi, kenapa gue bilang preferensi? Yang pastinya gue nggak rekomen HP ini kalau misalkan ingin HP yang besar. Tapi, gue rekomen banget HP ini kalau misalkan ingin HP yang murah. Yang harganya murah dan compact. Jadi, untuk konklusinya, untuk harga 2 jutaan sih, kalau misalnya gue jadi kalian, gue pasti bakal pakai HP ini untuk HP utama. Karena pertama, IMEI-nya kalian nggak usah worry, permanen, bisa di-reset. Terus, hal-hal lain seperti layar ini masih bagus banget, selling point juga. Komplit banget juga kalau misalnya kalian MP3 player atau ingin ngedata, nyimpen data foto, video banyak, masih ada micro SD. Terus udah UFS 2.1, mau transfer dari PC ke HP juga, dia masih pakai USB Type-C 3.1, masih lebih kencang daripada 100% HP zaman sekarang yang harganya 6 jutaan, so that's pretty cool. Terus, selain itu juga, dia, tadi gue udah bilang ya masih ada headphone jack, form factor-nya compact, bagus banget, video recording masih bisa 4K 60, dan ini baterainya juga walaupun kecil, tapi masih bisa tahan sehari, jadi untuk HP utama masih oke, dan untuk HP kedua lebih oke lagi. Apalagi untuk MP3 player sih, ini kayaknya HP 2-3 hari masih bertahan lah, baterainya masih cukup bagus. Jadi ya, kalau misalkan mau beli HP ini sih, gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan kalau misalkan ingin wallpaper juga udah taruh linknya di deskripsi. Overall, untuk gue sendiri, gue sangat impress banget sama HP ini di tahun 2024. Masih sangat bertahan, dan bikin gue jadi rindu lagi sama HP compact ya. Karena HP compact yang gue pakai terakhir tuh iPhone 13 mini. Jadi, gue sangat rindu sih. Ini HP yang sangat produktif banget memang. So, cuma segitu reviewnya. Jangan lupa dan subscribe. Kalau misalkan ada saran lainnya, bisa komen di bawah. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye-bye.